Walaupun sebenarnya hamba kita ini semua masuk surga itu dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Tapi jangan salah paham. Mungkin banyak orang yang salah paham. Oh, orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Memang ada hadisnya seperti itu. Seorang hamba itu masuk surga bukan dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah. Ini jangan kita salah paham di dalam memahaminya. Kalau salah paham bahaya. Atau waktu mengaji teguring-guring, mendengarnya pesanu aja. Orang itu masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Habis itu teguring. Habis bangun guring, bulik ke rumah. Oh, kita ini masuk surga dengan rahmat Allah. Karena perlu kita beramal. Belum tentu itu orang yang sembahyang 5 waktu di masjid itu masuk surga. Oh, langsung salah paham. Kenapa? Ngantuk-ngantuk mengajinya. Makanya pian jangan ngantuk-ngantuk, ini bahaya. Karena yang disampaikan di sini beda lawan pian sampaikan di rumah. Yang disampaikan di sini beda yang pian sampaikan ke warung-warung kopi misalnya. Nah, jadi memang orang itu masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Tapi kita akan mendapatkan rahmat Allah itu cara memancingnya bagaimana? Yaitu dengan amal. Kita kerjakan sholat 5 waktu, kita kerjakan kewajiban-kewajiban, kita tambah lagi dengan amalan-amalan yang sunnah, maka dengan berkat itu kita akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mimpi dapat rahmat Allah tapi tidak mau mengerjakan yang wajib. Jangan mimpi mau dapat rahmat Allah tapi terus bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rame jamaah kita nah. Bukan burung 4 jiwa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diceritakan dulu pada zaman Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub ini nama lain beliau adalah Israel. Bani Israel artinya keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Pada zaman Bani Israel ada seseorang yang ahli ibadah, beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Malamnya qiyamul lail, siangnya puasa. Malamnya qiyamul lail, siangnya puasa. Selama 70 tahun dia mengabdikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah pada suatu ketika mengirim malaikat untuk datang kepada orang tersebut. Hei malaikat, kamu datang kepada si fulan. Dia telah beribadah kepadaku 70 tahun. Kamu katakan kepadanya bahwasanya amalnya itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Maka malaikat itu datang kepada orang tersebut. Kemudian dia mengkhabarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wahai fulan, saya telah diperintahkan oleh Allah datang kepadamu untuk mengatakan bahwasanya amal yang kamu perbuat selama 70 tahun itu tidak mampu memasukkanmu ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban daripada orang tersebut luar biasa. Dia tidak marah, dia tidak kecewa dengan ucapan daripada malaikat tadi yang disuruh oleh Allah untuk mengatakannya kepadanya. Tapi dia mengatakan, kami ini manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka tugas kami adalah beribadah kepada Allah. Tidak ada kami memikirkan kami masuk surga atau neraka. Yang penting kami ibadah. Allah suruh kami ibadah, ya kami ibadah. Masalah nanti saya dapat rahmat Allah, masalah nanti saya akan masuk surga atau masuk neraka, terserah Allah. Itu sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak kami. Maka mendengar jawaban itu, malaikat pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, anta ta'lamu ma yaqul. Wahai Tuhan, Engkau pasti mengetahui, lebih mengetahui apa yang telah dia katakan. Jadi malaikat tadi kada lagi menjelaskan apa yang dikatakan seorang hamba tersebut, karena Allah Maha tahu. Maka Allah mengatakan kepada malaikat tersebut, hei malaikat, saksikanlah bahwasanya orang tersebut mendapatkan ampunanku, dia mendapatkan rahmatku, masukkan dia ke dalam surga. Nah, artinya apa daripada cerita ini? Apa yang kita ambil? Artinya kita mendapatkan rahmat Allah ya harus dengan ibadah.
Kita mendapatkan rahmat Allah harus dengan ibadah. Jadi jangan mimpi kita dapat rahmat Allah tanpa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada kesalahpahaman tentang perkataan atau sebuah riwayat hadis yang mengatakan seorang hamba tidak akan masuk surga dengan amalnya, namun